Adelia, gadis 23 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan analis kesehatan, melangkah masuk ke sebuah rumah sakit besar dengan perasaan campur aduk, antara bangga, bersemangat, tapi juga gugup. Suara mesin sentrifuge, bau reagen, dan tumpukan tabung darah di meja membuatnya sadar betapa nyata tanggung jawab yang menunggunya. Di laboratorium, ia segera bertemu dengan dua sosok yang berbeda. Pak Budi, analis senior yang dikenal ketus dan tegas, sering mengomel bila ada kesalahan sekecil apapun. Sebaliknya, ada Mbak Siti, analis berpengalaman yang sabar dan penuh pengertian, yang selalu siap membimbing Adelia dengan senyum hangat. Hari-hari awal terasa berat. Volume pekerjaan yang tinggi, dari sampel darah, urin, feses, hingga kultur mikrobiologi, membuat Adelia kagum sekaligus kewalahan. Ia belajar bahwa setiap tetes sampel bisa menentukan nyawa pasien di ruang perawatan. Namun, idealismenya diuji sejak dini. Suatu ketika, Adelia melakukan kesalahan kecil, salah mencatat kode pasien pada sampel darah. Meski segera dikoreksi oleh Mbak Siti sebelum hasil keluar, teguran keras dari Pak Budi membuatnya sadar betapa kritis dan vital peran seorang analis. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Alih-alih patah semangat, Adelia justru semakin tekun. Ia mulai mencatat setiap prosedur dengan detail, belajar dari kesalahan, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak sembrono. Hari-hari itu menjadi titik balik, dari seorang lulusan yang nervous menjadi seorang profesional yang mulai memahami arti sesungguhnya dari tanggung jawab di dunia medis. Hari-hari Adelia kini dipenuhi oleh aroma khas laboratorium, campuran bau alkohol, reagen kimia, dan sedikit amis darah. Setiap kali ia melangkah masuk ruangan itu, ada rasa kagum sekaligus gentar. Laboratorium rumah sakit besar tempatnya bekerja tak pernah benar-benar sepi. Jika di luar pasien hanya melihat ruang tunggu dan perawat yang hilir mudik, di balik pintu laboratorium inilah, denyut kehidupan rumah sakit sebenarnya berdetak. Pagi hari dimulai dengan deretan tabung darah yang menunggu untuk diproses. Urin, feses, dahak, hingga kultur bakteri, semuanya menumpuk di meja kerja. Kadang, ada sampel yang diberi label CITO, artinya harus diproses secepat mungkin karena kondisi pasien kritis. Setiap kali mendengar kata CITO, detak jantung Adelia ikut berpacu. Ia tahu hasil yang keluar bisa menentukan keputusan dokter dalam hitungan menit. Belum lagi alat laboratorium yang sering bermasalah. Mesin hematologi otomatis bisa tiba-tiba berhenti, sentrifuge mendadak bergetar keras, atau alat kultur bakteri menampilkan pesan error. Di saat-saat seperti itu, panik bukanlah pilihan. Tenang, Del, alat itu emang manja. Sabarin aja, restart dulu, kata Dani, analis muda yang bertugas di bagian mikrobiologi. Dani selalu punya selera humor yang membuat suasana sedikit lebih ringan, meski sedang kejar-kejaran dengan waktu. Persahabatan Adelia dan Dani berkembang cepat. Mereka sama-sama baru, sama-sama sering jadi sasaran teguran senior, dan sama-sama sering dipanggil ke UGD tengah malam untuk mengambil sampel darurat. Kayaknya kita lebih sering ketemu darah pasien daripada keluarga sendiri, kelakar Dani suatu malam saat mereka duduk di ruang jaga, meneguk kopi dingin. Adelia hanya tertawa hambar, tapi di dalam hatinya, ia setuju. Meski mulai menemukan teman, Adelia juga perlahan memahami dinamika yang lebih rumit di rumah sakit. Ada gesekan halus antara analis laboratorium, perawat, dan dokter. Pernah suatu kali, seorang perawat datang dengan wajah masam, mendesak agar hasil uji darah pasien keluar lebih cepat. Pasien saya kritis. Jangan lambat-lambat. Masa harus nunggu kayak gini? Omel perawat itu. Adelia yang masih baru hanya bisa gugup. Untung Mbak Siti segera turun tangan, menjelaskan bahwa ada prosedur yang tidak bisa dilewati begitu saja. Dokter pun kadang menekan pihak laboratorium, menanyakan hasil sebelum waktunya. Disinilah Adelia belajar bahwa dunia medis bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang diplomasi, komunikasi, bahkan kadang harus berani menahan diri agar tidak tersulut emosi. Lama-kelamaan, tekanan pekerjaan mulai merayap ke dalam dirinya. Piket malam menjadi momok tersendiri. Tubuhnya lelah, matanya perih menahan kantuk,
tapi suara telepon dari UGD bisa membangunkannya kapan saja. Kadang ia merasa otaknya sudah seperti mesin, hanya memproses, mencatat, dan melaporkan hasil. Yang lebih berat bukan sekadar fisik, tapi mental. Adelia harus menyimpan begitu banyak rahasia medis. Hasil HIV positif seorang ayah muda, kanker yang diam-diam diderita seorang ibu rumah tangga, atau hasil kultur bakteri yang mengungkap infeksi parah pada bayi. Semua itu melewati tangannya sebelum sampai ke dokter. Kadang, ia merasa seperti memikul rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja kerja setelah shift panjang, Adelia memandangi tabung-tabung darah yang kosong. Ia tiba-tiba merasakan perasaan asing, semacam kelelahan emosional yang mendalam. Burnout. Setiap sampel bukan sekadar cairan biologis. Itu adalah bagian dari tubuh seseorang, bagian dari kehidupan yang bergantung pada ketepatannya. Del, kamu nggak apa-apa? Tanya Dani, melihat wajahnya yang pucat. Adelia tersenyum samar. Aku cuma capek aja, dan kadang mikir, apa aku sanggup terus begini? Tiap hari lihat penyakit, rahasia orang, hasil-hasil yang bisa bikin hancur satu keluarga. Dani menepuk pundaknya pelan. Kalau kita nggak sanggup, siapa lagi? Kita ini orang-orang di balik layar. Dokter memang yang menyampaikan hasil, tapi kita yang memastikan hasil itu benar. Percaya deh, kerjaan kita berarti banget, meski nggak semua orang sadar. Kata-kata Dani memang sederhana, tapi membuat hati Adelia sedikit lebih ringan. Ia sadar, jalan yang dipilihnya memang bukan jalan mudah. Rutinitas laboratorium akan selalu melelahkan, alat akan selalu bermasalah, dan tekanan dari luar tidak akan berhenti. Tapi di balik semua itu, ada kebanggaan kecil, menjadi bagian dari kehidupan yang lebih besar, meski tak pernah terlihat di permukaan. Adelia menatap jam dinding yang menunjuk pukul 2 dini hari. Masih ada 4 sampel cito yang harus diselesaikan. Ia menarik napas panjang, mengencangkan ikat rambutnya, lalu kembali bekerja. Di balik lelah dan rasa ingin menyerah, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Daya tahan, ketabahan, dan kesadaran bahwa pekerjaannya, sekecil apapun terlihat, adalah bagian dari denyut nadi kehidupan di rumah sakit. Hari itu, suasana laboratorium tampak biasa saja. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, puncak sibuk di mana sampel berdatangan dari berbagai ruang perawatan. Adelia sedang menata tabung-tabung darah ke dalam rak ketika mesin hematologi otomatis berbunyi beep panjang, tanda hasil keluar. Ia mengambil lembar hasil printout, matanya langsung terpaku pada angka-angka yang tak wajar. Jumlah leukosit pasien mencapai 250.000 L, angka yang nyaris mustahil, apalagi untuk pasien yang dalam catatan hanya mengeluh demam ringan. Kok bisa segini tinggi? Gumam Adelia, alisnya berkerut. Ia memandang layar mesin, lalu kembali ke lembar hasil. Normalnya, leukosit hanya sekitar 400.010.000. Ini lebih dari 20 kali lipat. Tak lama kemudian, Pak Budi lewat dan melirik hasil tersebut. Itu pasti error alat. Hapus aja. Ulang. Mesin ini sering ngaco kalau sampelnya kental. Adelia menelan ludah. Nalurinya berkata lain. Memang benar, alat otomatis bisa salah baca, tapi angka setinggi ini jarang sekali muncul. Pak, kalau ternyata benar, harusnya kan kita konfirmasi dulu manual. Pak Budi mendengus. Nada ketusnya sudah khas. Kamu baru juga kerja. Jangan sok tahu. Kalau angka kayak gini dilaporkan, nanti dokter panik. Ulang aja cepat. Adelia menunduk. Hatinya gelisah. Ia tahu aturan. Setiap hasil abnormal harus dikonfirmasi manual. Tapi seniornya jelas-jelas menyuruh untuk menghapus. Di sela kebimbangan, ia berinisiatif diam-diam menyiapkan sediaan apus darah tepi untuk melihat langsung di bawah mikroskop. Tangannya sedikit gemetar saat meneteskan sampel di kaca objek, menariknya dengan kaca penarik hingga terbentuk lapisan tipis, lalu mewarnai dengan giemsa. Ketika mikroskop fokus, matanya membelalak. Lapangan pandang dipenuhi sel-sel putih tak normal. Jumlahnya memang luar biasa banyak. Bukan error. Ini nyata. Detik itu,
Jantung Adelia berpacu. Jika hasil ini benar, pasien mungkin mengidap penyakit serius, bahkan sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Ia menoleh ke Mbak Siti yang sedang mencatat hasil urin di komputer. "Mbak, boleh lihat sebentar?" tanyanya ragu. Mbak Siti datang, mengintip mikroskop, lalu wajahnya ikut menegang. "Astaga, ini bukan leukosit normal. Banyak sel blast. Del, ini bisa jadi leukemia." Kata leukemia membuat bulu kuduk Adelia meremang. Penyakit yang selama ini hanya ia baca di buku, kini hadir nyata di depan matanya. Belum sempat ia mencerna, Pak Budi kembali mendekat. "Ngapain masih di situ? Ulang sampelnya. Buang hasil yang tadi." Adelia menatap seniornya dengan hati berdebar. "Pak, saya sudah cek manual. Hasilnya sama, bahkan lebih jelas. Pasien ini butuh laporan secepatnya." Suasana seketika kaku. Pak Budi menatap tajam. "Kamu mau melawan saya?" Di dalam hati, Adelia berperang. Ia ingin hormat pada senior, tapi sumpah profesinya terngiang. Hasil laboratorium adalah kebenaran yang harus disampaikan apa adanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak bermaksud melawan, Pak. Tapi saya yakin hasil ini benar. Kalau kita sembunyikan, pasien bisa celaka." Pak Budi terdiam sesaat, lalu menghela napas kasar. "Terserah. Tanggung sendiri kalau dokter ngamuk." Adelia menggigit bibir, tapi hatinya mantap. Ia menuliskan hasil sesuai temuan, menambahkan catatan. Sudah dikonfirmasi dengan apus darah tepi, ditemukan banyak sel blast. Beberapa jam kemudian, dokter penyakit dalam datang ke lab, mencari hasil tersebut. "Ini pasien anak muda. Awalnya kami kira tifus. Kok leukositnya sampai segini?" tanyanya kaget. Adelia menunduk sopan. "Iya, Dok. Kami sudah cek manual. Ada indikasi kuat leukemia. Sebaiknya pasien segera dirujuk ke hematologi onkologi." Dokter itu terdiam, lalu menepuk bahunya. "Bagus sekali kamu teliti. Kalau hasil ini terlambat, pasien bisa makin parah." Kalimat itu seperti beban berat yang terlepas dari dada Adelia. Ia menahan senyum, meski masih ada rasa gentar. Di ruang istirahat, Dani menyapanya dengan mata berbinar. "Del, kamu hebat banget. Berani banget ngelawan Pak Budi tadi." Adelia menghela napas panjang. "Aku nggak berani sebenarnya, Dan. Tapi, aku lebih takut kalau pasiennya kenapa-kenapa." Malam itu, sebelum pulang, ia duduk sejenak di kursi ruang laboratorium yang sepi. Suara mesin sudah berhenti, ruangan dingin oleh AC. Ia menatap lembar laporan pasien itu sekali lagi. Di balik angka-angka dan sel-sel yang tampak di mikroskop, ada kehidupan seseorang yang bergantung pada kejujurannya. Adelia sadar, inilah ujian pertamanya. Jalan sebagai analis kesehatan bukan hanya tentang kecepatan atau keterampilan teknis, tapi juga tentang keberanian berpegang pada kebenaran, meski harus berhadapan dengan senior sekalipun. Keesokan harinya, laboratorium masih ramai seperti biasa, namun suasana hati Adelia berbeda. Ada rasa lega bercampur bangga karena ia mengikuti nalurinya. Hasil yang ia pertahankan semalam ternyata benar. Pasien itu memang mengidap leukemia. Dokter penyakit dalam langsung merujuk pasien ke bagian hematologi onkologi untuk penanganan lebih lanjut. Berita itu cepat menyebar di kalangan tenaga medis. Beberapa perawat yang tadinya memandang remeh anak baru di lab, mulai menatapnya dengan kagum. Bahkan Mbak Siti, mentornya, menepuk bahunya di depan semua orang. "Kerja bagus, Del. Kamu punya insting tajam. Itu modal besar di profesi ini. Jangan pernah takut mempertahankan kebenaran," ucapnya dengan mata berbinar. Namun, tidak semua orang senang. Ada satu dokter muda yang sebelumnya menangani pasien itu merasa tersindir. Di ruang rapat, ia sempat berkomentar dengan nada dingin, kalau analis terlalu percaya diri, nanti mereka lupa kalau keputusan akhir tetap di tangan dokter. Kalimat itu menyayat hati Adelia. Ia menunduk, merasakan tatapan beberapa orang ke arahnya. Di satu sisi, ia bangga karena telah menyelamatkan nyawa pasien. Di sisi lain,
Ia sadar bahwa keberaniannya telah menciptakan musuh diam-diam. Dunia medis ternyata bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga ego, hierarki, dan rasa gengsi. Meski begitu, pengalaman itu menyalakan sesuatu dalam dirinya. Malam itu, Adelia kembali memandangi mikroskop, bukan untuk bekerja, melainkan untuk merenung. Ia sadar, setiap sampel punya cerita. Setiap angka yang muncul bukan sekadar data, melainkan sinyal tubuh yang meminta untuk dipahami. Mbak Siti mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku tahu, kamu pasti kepikiran soal komentar dokter tadi. Adelia mengangguk pelan. Iya, Mbak. Rasanya, salah aja. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Tapi kenapa malah dianggap terlalu percaya diri? Mbak Siti tersenyum lembut. Begini, Del, di dunia medis, kita ini ibarat bayangan. Tanpa kita, dokter nggak bisa berdiri tegak. Tapi ingat, bayangan juga harus tahu tempatnya. Kadang mereka akan merasa kita menyalip. Kalau kita lebih cepat tahu sesuatu, itu normal. Yang penting, kamu tetap pada jalur etika. Hasil yang benar, tetap harus kamu sampaikan. Kata-kata itu menusuk sekaligus menenangkan. Adelia sadar, ia memang harus belajar bukan hanya tentang prosedur teknis, tapi juga cara bertahan dalam dinamika rumah sakit yang penuh gengsi. Hari-hari berikutnya, Adelia justru semakin kritis. Setiap kali ada hasil aneh, ia tak lagi cepat menyalahkan mesin. Ia mulai rajin melakukan konfirmasi manual, mencatat pola-pola tak biasa, bahkan berdiskusi dengan Dani yang selalu punya rasa ingin tahu tinggi. Del, lihat nih, kultur bakteri pasien paru-paru ini aneh banget. Kok ada kombinasi 2 strain yang biasanya jarang bareng? Tanya Dani suatu sore. Adelia ikut mengamati. Matanya berbinar. Mungkin ada infeksi campuran. Jangan-jangan ini kasus resistensi antibiotik. Semangat meneliti itu membuat Adelia merasa hidup. Setiap sampel kini bagaikan potongan puzzle yang menantang untuk dipecahkan. Meski fisik lelah, ada kepuasan tersendiri ketika ia berhasil menemukan sesuatu yang orang lain anggap remeh. Namun, di balik kebanggaan itu, ia juga semakin sadar akan harga yang harus dibayar. Jam tidur yang makin sedikit, ketegangan dengan sebagian dokter, dan beban emosional karena tahu terlalu banyak rahasia pasien. Ia mulai mengerti apa yang dimaksud seniornya tentang profesi ini bukan untuk orang yang lemah hati. Suatu malam, setelah menyelesaikan piket panjang, ia berjalan melewati koridor rumah sakit yang sepi. Lampu redup, hanya suara mesin infus dan monitor pasien dari ruang-ruang rawat yang terdengar samar. Adelia berhenti sejenak, menatap ke arah bangsal di mana pasien leukemia itu dirawat. Ia menarik napas panjang, berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku waktu itu nurut, mungkin dia nggak selamat. Mungkin semua orang akan anggap aku anak baru yang patuh. Tapi aku akan menyesal seumur hidup. Langkahnya kemudian terasa lebih mantap. Ia tahu, jalan yang ia pilih akan penuh tekanan, penuh benturan. Tapi satu hal yang kini ia pegang teguh. Menjadi analis kesehatan bukan hanya soal menjalankan prosedur, tapi juga soal keberanian untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh tubuh manusia, sekecil apapun sinyalnya. Beberapa minggu setelah kasus pasien leukemia, ritme kerja laboratorium kembali berjalan seperti biasa. Adelia sudah mulai terbiasa dengan tekanan, bahkan perlahan mendapat pengakuan dari sebagian rekan. Namun, ketegangan tak pernah benar-benar hilang, terutama dengan Pak Budi yang tetap ketus meski jarang lagi berkomentar pedas di depan banyak orang. Suatu malam, ketika sedang piket, Adelia masuk ke ruang penyimpanan reagen. Lampu ruangan hanya separuh menyala. Ia mendengar suara berisik. Pintu lemari reagen terbuka, lalu suara seseorang bergumam pelan. Rasa penasarannya membuat ia melangkah lebih dekat. Dari celah pintu, ia melihat Pak Budi sedang memindahkan beberapa botol reagen ke dalam tas hitam. Adelia tertegun. Reagen itu mahal, dan jumlahnya selalu tercatat di logbook, batinnya. Begitu menyadari langkahnya menimbulkan suara, Pak Budi menoleh cepat. Tatapannya tajam. Kamu ngapain di sini malam-malam? Suaranya terdengar defensif. Adelia tergagap.
Saya cuma mau ambil buffer untuk sampel kultur. Pak? Pak Budi mendekat. Wajahnya gelap. Jangan suka kepo urusan orang. Yang kamu lihat tadi, lupakan. Adelia hanya mengangguk kaku, lalu buru-buru keluar. Tapi hatinya bergemuruh. Apakah ia baru saja menyaksikan penyalahgunaan reagen rumah sakit? Apa mungkin Pak Budi menjualnya keluar? Keesokan paginya, ia mencoba memastikan lewat logbook. Benar saja, beberapa catatan penggunaan reagen terlihat janggal. Ada entry tambahan yang ditulis dengan tinta berbeda, seolah-olah dibuat terburu-buru. Adelia duduk lama di depan buku itu. Kepalanya penuh pertanyaan. Kalau aku laporkan, aku bisa dimusuhi semua orang. Apalagi dia senior. Tapi kalau diam saja, berarti aku ikut bersalah. Dilema moral itu menghantam lebih keras dari kasus pasien leukemia. Ini bukan sekadar soal angka laboratorium, melainkan soal integritas profesi. Ia memberanikan diri curhat kepada Dani di kantin. Dan, kalau kamu tahu ada keanehan di lab, apa kamu bakal lapor? Dani menatapnya curiga. Keanehan kayak gimana dulu? Adelia menunduk, berbisik. Misalnya, ada orang nyolong reagen. Dani terdiam, lalu menghela napas. Del, hati-hati. Reagen itu mahal banget. Ada pasar gelapnya. Kalau kamu nuduh tanpa bukti, bisa-bisa malah kamu yang disalahin. Kata-kata itu makin menambah beban di hati Adelia. Ia tahu Dani benar. Ia butuh bukti kuat. Tapi bagaimana caranya? Sementara Pak Budi pasti lebih berpengalaman menutup jejak? Hari-hari berikutnya, Adelia merasa tertekan. Setiap kali melihat Pak Budi, bayangan malam itu kembali. Tatapan Pak Budi yang tajam seolah mengingatkannya. Lupakan. Di sisi lain, Mbak Siti memperhatikan perubahan sikap Adelia. Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini, Del. Ada apa? Adelia menggigit bibir, ragu untuk menceritakan. Tapi akhirnya ia berkata samar. Mbak, kalau ada yang melanggar etika di lab, apa kita harus selalu melapor? Mbak Siti menatapnya serius. Etika itu fondasi kita. Kalau kita diam, berarti kita ikut mengkhianati profesi. Tapi, aku tahu, kenyataannya nggak semudah itu. Kadang orang yang bicara malah jadi korban. Kata-kata itu menohok. Adelia merasa terjebak di persimpangan, memilih diam dan tetap aman, atau bicara dan mungkin kehilangan karir yang baru saja ia mulai. Malam itu, ia kembali piket. Saat berjalan melewati ruang reagen, ia berhenti sejenak. Pintu lemari terkunci, tapi ia bisa melihat catatan logbook terbaru. Entri pemakaian reagen tercatat hampir 2 kali lipat dari yang sebenarnya digunakan hari itu. Lagi-lagi ada kejanggalan. Adelia menggenggam buku catatannya erat. Aku harus temukan cara. Tapi bagaimana? Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, ia benar-benar merasa sendirian. Kasus leukemia dulu membuatnya percaya diri, tapi kini ia sadar, melawan penyakit lebih mudah daripada melawan intrik manusia. Hari-hari di laboratorium terasa lebih berat bagi Adelia sejak ia menyaksikan Pak Budi menyelundupkan reagen. Awalnya, ia berusaha bersikap normal, tapi sulit sekali mengabaikan bayangan malam itu. Suatu pagi, ketika ia sedang mencatat hasil pemeriksaan hematologi, Pak Budi tiba-tiba mendekat. Dengan nada datar tapi dingin, ia berbisik. Kamu terlalu banyak tanya belakangan ini, Del. Hati-hati. Rumah sakit ini penuh telinga. Kalau kamu salah bicara, kariermu bisa habis sebelum mulai. Adelia tercekat. Ucapan itu seperti ancaman terselubung. Ia mencoba membalas dengan senyum kaku, tapi tangannya gemetar saat menulis angka di kertas hasil. Hari itu, sepanjang waktu ia merasa diawasi. Setiap langkahnya di lab, setiap kali membuka logbook atau memeriksa stok reagen, seakan ada mata yang mengintai. Bahkan ketika istirahat makan siang di kantin, ia merasa beberapa rekan senior sengaja meliriknya sambil berbisik. Malamnya, saat pulang, ia menemukan secari kertas terlipat di laci mejanya. Pesannya singkat, ditulis dengan huruf tegak. Berhenti ikut campur. Ini bukan urusanmu.
Adelia menggenggam kertas itu erat. Napasnya tersengal. Bukan hanya ancaman verbal, kini ada peringatan tertulis. Mencari dukungan. Ketakutan itu akhirnya mendorong Adelia mencari Mbak Siti. Ia menunggu hingga jam kerja selesai, lalu mendekatinya di ruang ganti. "Mbak, boleh aku cerita sesuatu?" Mbak Siti menatap wajah pucat Adelia, lalu mengangguk. Mereka akhirnya duduk di bangku dekat parkiran yang sepi. Adelia menceritakan semuanya, tentang malam ketika ia melihat Pak Budi membawa reagen, logbook yang janggal, hingga ancaman kertas di mejanya. Mbak Siti terdiam lama. Wajahnya serius. "Del, aku percaya sama kamu. Tapi masalah ini sensitif sekali. Kalau kamu lapor tanpa bukti kuat, bisa-bisa balik kena kamu. Mereka bisa bilang kamu fitnah." Air mata hampir menetes di mata Adelia. "Tapi Mbak, kalau aku diam saja, berarti aku ikut menutup mata. Bagaimana kalau reagen itu dipakai untuk hasil tes palsu? Pasien bisa celaka." Mbak Siti menggenggam tangannya. "Aku bangga kamu berpikir begitu. Itu tandanya kamu benar-benar profesional. Tapi kita harus hati-hati. Kamu harus kumpulkan bukti pelan-pelan. Jangan gegabah." Adelia mengangguk pelan. Keesokan harinya, ia juga curhat pada Dani. Mereka bertemu di ruang mikrobiologi saat sama-sama piket. Dani mendengarkan dengan wajah tegang. "Del, aku ngerti posisi kamu. Tapi Pak Budi itu senior lama. Banyak koneksi. Kalau kamu frontal, bisa berbahaya. Jadi aku harus diam." Adelia hampir berbisik. "Bukan diam. Cerdas. Kamu catat semua kejanggalan. Foto logbook kalau bisa. Simpan di tempat aman. Kalau sudah cukup bukti, baru bicara." Nasihat itu menambah sedikit kekuatan pada Adelia. Ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada Mbak Siti dan Dani yang percaya padanya. Perjuangan mengumpulkan bukti. Sejak hari itu, Adelia mulai lebih berhati-hati. Ia selalu membawa buku catatan kecil di saku jas lab, berpura-pura mencatat hal teknis, padahal ia menuliskan kejanggalan yang ia lihat, jumlah reagen yang hilang, entry logbook yang berbeda tulisan, bahkan jam kapan Pak Budi masuk ke ruang penyimpanan. Beberapa kali ia diam-diam memotret logbook dengan ponselnya ketika ruangan sepi. Setiap foto segera ia backup ke cloud agar aman. Namun, usahanya tidak selalu mulus. Suatu sore, ketika ia membuka lemari reagen, tiba-tiba Pak Budi masuk. "Ngapain lama sekali di situ?" Suaranya curiga. Adelia buru-buru menjawab. Saya lagi cek stok, Pak. Takut ada yang kurang." Pak Budi menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. "Bagus. Teliti. Tapi ingat, terlalu teliti kadang bisa bikin orang lain risih." Kata-kata itu seperti peringatan kedua. Malamnya, Adelia sulit tidur. Ia tahu risikonya makin besar. Tapi setiap kali ia mengingat wajah pasien yang pernah ia selamatkan dari kasus leukemia, hatinya berbisik. "Kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan melindungi mereka? Integritas lab ini menyangkut nyawa orang." Kesadaran baru. Hari-hari berlalu penuh ketegangan. Namun, semakin lama, ketakutan itu berubah menjadi tekad. Adelia mulai menyadari, menjadi analis kesehatan bukan sekadar pekerjaan teknis memeriksa sampel. Ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Menjaga kebenaran data, melindungi pasien dari bahaya yang tak terlihat. Di sela-sela rasa takut, ia menemukan kekuatan baru. Ia tahu jalan di depannya akan penuh risiko. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan diam. Adelia menutup buku catatan kecilnya malam itu, menatap tulisan terakhir yang ia buat. Kebenaran mungkin berbahaya, tapi kebohongan jauh lebih mematikan. Suatu pagi, suasana rumah sakit mendadak riuh. Staf berlarian, perawat saling berbisik, bahkan Direktur RS turun tangan langsung memantau. Kabar beredar cepat. Seorang tokoh publik penting masuk sebagai pasien. Pasien itu adalah anggota DPR terkenal yang sedang disorot media karena kasus korupsi besar. Tubuhnya tampak lemah, wajah pucat, dan ia segera dibawa ke ruang VIP. Tidak butuh waktu lama.
Sampel darahnya masuk ke laboratorium. Nama pasien tertera jelas di formulir. Drs Haji Surya Pranoto, MSI. Adelia menatap kertas itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu betul, hasil laboratorium pasien ini akan menjadi sorotan publik, bahkan bisa memengaruhi politik negeri. Tekanan pertama. Tak lama setelah sampel masuk, seorang dokter senior yang biasanya jarang turun ke lab, tiba-tiba hadir. Dokter itu mendekat ke meja Adelia. Delia, kamu yang pegang sampelnya, ya? Hati-hati sekali. Jangan sampai ada kesalahan. Dan, kalau hasilnya terlalu mencolok, mungkin sebaiknya kita atur sedikit. Adelia mengangkat kepala, terkejut. Maksud dokter? Dokter itu hanya tersenyum tipis. Kamu tahu sendiri, ini pasien penting. Jangan sampai hasil lab memperkeruh keadaan. Kata-kata itu menggantung di udara. Adelia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Ancaman dari luar. Sore harinya, ketika ia pulang, Adelia menyadari ada seorang pria asing menunggunya di parkiran. Tubuhnya tinggi besar, berpakaian rapi. Adelia? Katanya dengan suara berat. Adelia berhenti, jantung berdegup. Iya, saya. Pria itu menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini tanda terima kasih dari pihak keluarga. Anggap saja untuk mempermudah pekerjaanmu. Harapannya, hasil tes Bapak Surya bisa sesuai yang diinginkan. Adelia menolak dengan panik. Maaf, saya tidak bisa. Pria itu menatap tajam. Jangan buru-buru menolak. Kalau kamu pintar, kamu bisa hidup nyaman. Kalau kamu keras kepala. Ia berhenti sebentar, lalu menunduk mendekat. Kadang orang muda seperti kamu bisa celaka kalau salah langkah. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan Adelia yang gemetar, menggenggam amplop yang langsung ia buang ke tong sampah terdekat. Tekanan internal. Keesokan paginya, Pak Budi muncul di ruang hematologi. Wajahnya lebih ramah dari biasanya, dan itu justru membuat Adelia curiga. Del, kamu tahu nggak? Pasien itu bisa jadi kunci buat rumah sakit ini. Kalau hasil lab bikin beliau terlihat sakit parah, rumah sakit bisa naik pamor. Kalau sebaliknya, kita bisa kehilangan banyak dukungan. Jadi, jangan keras kepala, ya. Adelia merasa dadanya sesak. Ancaman kini datang dari semua arah. Dokter, orang luar, bahkan rekan kerja sendiri. Dilema dan keputusan. Malam itu, Adelia duduk di kamarnya, menatap hasil sementara dari alat hematologi otomatis. Nilai-nilai itu menunjukkan tanda jelas adanya penyakit serius, anemia berat, kemungkinan kanker darah. Hasil itu, jika diumumkan, akan mengguncang media. Tangannya bergetar memegang kertas hasil. Ia tahu, sekali saja ia mengubah angka, bahkan hanya satu digit, tidak ada yang akan tahu. Semua orang justru akan senang. Tapi, pasien bisa salah ditangani. Integritasnya hancur. Ia menutup mata, teringat kata-kata Mbak Siti. Hasil lab bukan hanya angka di kertas. Itu adalah hidup seseorang. Dengan napas dalam, ia mengetik hasil sebenarnya ke sistem, tanpa mengubah sedikit pun. Konsekuensi. Keesokan paginya, laporan hasil keluar. Begitu dokter membaca, ekspresi terkejut langsung terlihat. Tidak lama, media mulai mencium kabar bahwa kondisi kesehatan Surya Pranoto jauh lebih buruk dari yang dikira. Telepon di RS berdering tanpa henti. Wartawan mengepung halaman. Sementara itu, Adelia dipanggil ke ruang direktur. Di sana, ia berhadapan dengan direktur, beberapa dokter senior, bahkan perwakilan keluarga pasien. Suasananya tegang. Adelia, kata direktur dengan suara berat, apa kamu yakin hasil ini valid? Dengan suara bergetar tapi tegas, Adelia menjawab, saya sudah ulang 3 kali, konfirmasi manual, dan cross-check dengan kontrol. Ini hasil yang benar, Pak. Ruangan hening. Beberapa orang jelas tidak puas. Tapi direktur akhirnya mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain menerima kebenaran. Kemenangan kecil. Hari itu,
Adelia pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya ringan. Ia tahu, ia telah melewati ujian paling berat sepanjang karirnya. Ia tidak menjual integritas, meskipun hampir semua orang mendesaknya. Di meja kerjanya, ia menulis catatan kecil di buku hariannya. Hari ini aku belajar. Tekanan bisa datang dari luar maupun dalam. Tapi satu-satunya hal yang tidak boleh goyah adalah kebenaran. Karena dari kebenaranlah, keselamatan pasien bergantung. Hari itu, suasana laboratorium terasa lebih berat dari biasanya. Semua orang sibuk, tapi Adelia merasa seakan ada mata-mata yang mengawasinya di setiap sudut. Sejak kasus tokoh publik kemarin, ia semakin jadi sorotan. Namun, beban yang sesungguhnya datang dari temuan barunya. Setelah berminggu-minggu diam-diam mengumpulkan catatan, mencocokkan logbook, dan bahkan memotret beberapa entry yang mencurigakan, Adelia akhirnya memiliki bukti nyata. Pak Budi memanipulasi data penggunaan reagen. Ada catatan palsu, tanda tangan yang dipalsukan, dan perbedaan stok yang terlalu jelas untuk diabaikan. Bukti terakhir. Malam itu, saat piket, ia menemukan potongan kertas di tempat sampah. Nota pembelian alat diagnostik murah yang tak sesuai standar, tapi dicatat seolah-olah reagen resmi. Jantungnya berdegup cepat. Ini dia, puzzle terakhirnya. Ia memotret kertas itu, memasukkannya ke map bukti yang sudah ia simpan rapi di laci pribadinya. Saat itu juga, ia sadar, ini bukan lagi sekadar gosip. Ini fakta. Dan ini bisa membahayakan pasien jika dibiarkan. Konfrontasi yang tak terelakkan. Keesokan paginya, Adelia memberanikan diri melapor ke Mbak Siti lebih dulu. Mereka duduk di ruang istirahat. Suara mereka dibuat serendah mungkin. "Mbak, aku punya bukti. Pak Budi menyalahgunakan reagen. Aku juga curiga dia sengaja mencatat palsu untuk tutupi kekurangannya." Mbak Siti menatapnya lama, lalu menghela napas. "Del, kalau kamu maju, kamu harus siap segala risiko. Bisa saja kamu difitnah balik. Bisa saja karirmu tamat. Kamu yakin?" Adelia menelan ludah, menatap bukti-buktinya. "Kalau aku diam, pasien bisa jadi korban. Aku nggak mau hidup dengan penyesalan itu." Akhirnya, mereka sepakat membawa kasus ini ke Komite Etika Rumah Sakit. Pertemuan tegang. Ruang rapat terasa seperti ruang sidang. Direktur, kepala lab, perwakilan dokter, dan komite etika duduk berjajar. Pak Budi juga hadir, dengan wajah yang tanpa percaya diri. "Baik," kata ketua komite. "Saudari Adelia, Anda melaporkan adanya penyimpangan serius. Silakan jelaskan." Dengan tangan bergetar tapi suara mantap, Adelia memaparkan bukti satu persatu. Foto logbook yang dipalsukan, catatan stok yang tidak cocok, hingga nota pembelian yang ia temukan. Setiap slide yang muncul di layar membuat ruangan semakin hening. Pak Budi mulai gelisah. "Itu fitnah. Gadis ini baru kerja. Sok tahu. Semua data itu bisa saja salah pencatatan biasa." Adelia menatapnya langsung. "Pak, saya sudah hitung ulang berkali-kali. Selisihnya terlalu besar untuk disebut salah tulis. Dan saya temukan nota ini di tempat sampah ruang reagen." Ia mengangkat bukti terakhir. Ruangan bergemuruh. Kebenaran terungkap. Kepala lab menatap Pak Budi tajam. "Budi, apakah benar ini tanda tanganmu?" Pak Budi terdiam. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Saya hanya, itu untuk menutupi kekurangan sementara. Saya." "Cukup," potong direktur dengan suara dingin. "Ini bukan kesalahan sepele. Ini pelanggaran berat. Anda bukan hanya merugikan rumah sakit, tapi juga membahayakan keselamatan pasien." Keputusan keluar di tempat. Pak Budi langsung diskors dan diserahkan ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Konsekuensi emosional. Adelia duduk terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Saat semua orang berbisik-bisik, ia merasa kakinya lemas. Ia berhasil, kebenaran akhirnya terbuka. Tapi perasaan lega itu bercampur dengan rasa sedih. Bagaimanapun, ia pernah bekerja bersama Pak Budi. Ia juga merasa takut.
Apakah Pak Budi atau orang-orang yang terlibat akan membalas dendam? Mbak Siti meremas tangannya pelan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Del. Jangan ragukan itu. Adelia mengangguk, menahan air mata. Di satu sisi, ia bangga pada dirinya. Di sisi lain, ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Dunia medis bukan hanya soal menyelamatkan nyawa pasien, tapi juga soal melawan sisi gelap manusia yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa minggu setelah rapat komite etika itu, suasana laboratorium perlahan berubah. Pak Budi resmi diberhentikan, dan penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa ia sudah lama melakukan manipulasi data serta penyalahgunaan reagen. Kabar itu menyebar ke seluruh rumah sakit, bahkan sampai ke koridor manajemen. Banyak staf terkejut. Sebagian marah karena merasa dikhianati. Namun ada juga yang merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa seorang analis muda, Adelia, lah yang membongkar semuanya. Reformasi di laboratorium. Direktur RS bergerak cepat. Prosedur internal diperketat. Setiap penggunaan reagen kini wajib disaksikan 2 orang. Logbook diganti dengan sistem digital yang lebih transparan. Audit mendadak dilakukan setiap bulan. Laboratorium yang dulu penuh intrik mulai berjalan dengan aturan lebih jelas. Meski begitu, Adelia merasakan tatapan-tatapan berbeda. Ada yang menatap dengan kagum, ada juga yang penuh curiga, seolah berkata, "Hati-hati sama dia, bisa-bisa kita dilaporkan juga." Itu membuat Adelia sadar, menjadi orang benar tidak selalu berarti disukai semua orang. Pertumbuhan pribadi. Di sisi lain, Adelia merasakan perubahan dalam dirinya. Gadis muda yang dulu nervous saat pertama kali memegang sampel kini berdiri lebih tegak, lebih berani bicara dalam rapat, dan mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Suatu hari, ketika seorang mahasiswa magang bertanya padanya, "Kak, kenapa harus teliti sekali sama darah pasien? Kan cuma angka." Adelia tersenyum tenang. Angka itu bisa berarti hidup atau mati. 1 tetes darah bisa menyelamatkan nyawa, atau membunuh kalau kita salah membaca. Ucapan itu membuat mahasiswa itu terdiam, kagum. Bagi Adelia, kalimat itu bukan teori, melainkan hasil dari pengalaman pahit yang membentuknya. Pengakuan resmi. Pada sebuah acara internal RS, Adelia dipanggil ke panggung. Direktur berdiri dengan mikrofon, menatap seluruh hadirin. Hari ini kita memberikan penghargaan khusus kepada seorang analis muda yang telah menunjukkan keberanian luar biasa. Kejujuran dan integritasnya bukan hanya menyelamatkan nama baik rumah sakit, tetapi juga menjamin keselamatan pasien kita. Nama Adelia disebut. Ia melangkah ke depan, tepuk tangan bergemuruh. Di tangannya, ia menerima sertifikat penghargaan dan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi laboratorium klinik. Air matanya menitik tanpa bisa ditahan. Ia menatap Mbak Siti di antara kerumunan. Sosok mentor yang sejak awal percaya padanya. Mbak Siti tersenyum bangga, mengangguk pelan. Refleksi Adelia. Malam itu, setelah acara selesai, Adelia duduk sendirian di ruang lab yang sudah sepi. Ia menyentuh meja kerja yang dulu sering membuatnya gugup. Kini, tempat itu terasa seperti medan perang yang sudah ia menangkan. Ia menulis di buku catatannya. "Aku datang ke sini sebagai lulusan muda yang takut salah. Aku belajar bahwa laboratorium bukan hanya tentang mesin dan angka, tapi tentang kejujuran. Hari ini aku tahu, 1 tetes darah bisa jadi batas antara hidup dan mati, dan 1 kejujuran bisa jadi batas antara kehancuran dan keselamatan." Adelia menutup buku itu dengan senyum kecil. Ia tahu, perjalanan sebagai analis kesehatan masih panjang. Tantangan baru pasti akan datang. Tapi satu hal sudah pasti, ia tidak lagi sama. Ia kini berdiri sebagai analis yang berwibawa, tegas, dan berintegritas. Beberapa tahun berlalu sejak hari-hari penuh intrik di laboratorium. Adelia kini tidak lagi dikenal sebagai analis muda yang gugup, melainkan sebagai analis senior yang disegani. Usianya masih relatif muda, tapi wibawanya membuat banyak orang segan sekaligus hormat. Laboratorium telah banyak berubah. Sistem digital menggantikan logbook manual. Audit reguler membuat kecurangan sulit terjadi.
Suasana lebih terbuka, meski tetap penuh tekanan. Dan di tengah perubahan itu, Adelia berdiri sebagai sosok yang menjadi panutan. Suatu pagi, seorang analis muda bernama Laras baru saja masuk kerja. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya menunjukkan antusias sekaligus kegugupan. Adelia tersenyum kecil melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu tercermin di gadis itu. "Mbak Adelia," ujar Laras pelan saat pertama kali ditemui. "Saya takut salah. Kalau sampai hasil saya bikin pasien bahaya, bagaimana?" Adelia menepuk bahunya dengan lembut. "Rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Justru rasa itu yang akan membuatmu hati-hati. Ingat, yang kamu pegang bukan cuma tabung darah. Itu adalah hidup seseorang." Sejak hari itu, Lara sering mengikuti Adelia. Belajar bukan hanya teknik laboratorium, tapi juga nilai-nilai integritas. Setiap kali Laras tergoda untuk menyepelekan prosedur, Adelia akan mengingatkannya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. "Lab ini bukan tempat main-main, Laras. Kita adalah penjaga gerbang kebenaran medis. Kalau kita lengah, pasienlah yang membayar harganya." Suatu malam, setelah semua staf pulang, Adelia duduk di kursi putar ruang hematologi. Ia memandang ruangan yang dulu terasa asing dan menakutkan, kini menjadi saksi pertumbuhannya. Ia teringat hari pertamanya, masih kikuk di bawah bayang-bayang Pak Budi yang keras. Ia teringat kasus pasien leukemia yang membuatnya percaya diri, ancaman amplop coklat yang nyaris menggoyahkan hatinya, hingga momen klimaks ketika ia mengungkap kebenaran di depan komite etika. Setiap pengalaman itu, pahit maupun manis, telah membentuknya. Laboratorium adalah sekolah kehidupan yang mengajarkannya arti keberanian, keteguhan, dan tanggung jawab. Adelia tersenyum tipis. Ternyata benar, gumamnya. Menjadi petugas lab bukan hanya soal pipet, mikroskop, atau mesin. Ini soal menjaga kebenaran. Karena kebenaranlah yang menyelamatkan pasien. Keesokan harinya, Adelia berdiri di depan Laras dan beberapa analis baru lainnya, memberi pengarahan singkat sebelum memulai shift. Wajahnya tenang, suaranya mantap. "Hari ini, kalian mungkin hanya melihat sampel, darah, urin, feses, atau jaringan. Tapi ingatlah, di balik semua itu ada manusia yang menunggu jawaban. Jangan pernah bohong pada angka. Jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Karena di meja inilah, hidup dan mati bisa ditentukan." Para analis muda menatapnya dengan serius, menyerap setiap kata. Adelia menatap mereka satu persatu, merasakan gelombang harapan baru. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tantangan akan terus datang. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ada generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan menjaga integritas laboratorium. Dengan langkah mantap, Adelia kembali ke meja kerjanya, mengenakan sarung tangan, dan mulai memegang tabung sampel pertama hari itu. Senyum tenang terukir di wajahnya. Ia siap menghadapi tantangan medis apapun di masa depan, dengan hati yang jujur, teguh, dan damai.